Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3 Perikanan B 2019 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan limbah cair perikanan menjadi pupuk organik cair. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama, Raihan Ihsan, NPM akhir 059. Yang kedua ada Farihatun Nisa, NPM akhir 070. Selanjutnya ada Firda Nur Aisyah, NPM akhir 071. Dan terakhir ada Valinda, NPM akhir 079. Selanjutnya, Akang Teteh dipersilakan untuk menyaksikan video ini hingga detik terakhir. Yang pertama yaitu sumber limbah. Limbah cair berasal dari sisa air yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pada proses pencucian ikan. Limbah cair yang diperoleh ditandai dengan bau amis, berwarna coklat, dan sedikit mengandung limbah cair padat. Limbah cair yang dihasilkan termasuk dalam jenis limbah yang mengandung senyawa organik. Menurut Sugiharto pada tahun 1987, sampah organik mengandung protein dalam jumlah tinggi yaitu 65%, karbohidrat 25%, lemak 10%, garam mineral, darah, dan residu kimia yang digunakan untuk mengolah dan pembersihan sehingga mudah dibersihkan. Menurut Jenny dan Rahayu pada 1993. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah pada umumnya. Proses pengolahan limbah pada umumnya merupakan proses pengolahan secara fisik. Pertama, limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring menggunakan filter grid. Metode ini disebut penyaringan. Metode filtrasi adalah metode yang efisien dan murah untuk menghilangkan sejumlah besar padatan dari air limbah. Kedua, limbah yang telah disaring kemudian dialirkan ke tangki air atau ember yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lainnya yang relatif besar. Tangki ini dalam bahasa Inggris disebut grid chamber dan bekerja dengan memperlambat aliran limbah sehingga partikel pasir jatuh ke dasar tangki, sementara air limbah terus mengalir ke proses selanjutnya. Nah, lalu setelah tahapan pengolahan awal, limbah cair diarahkan ke tangki air atau tangki pengendapan. Metode pengendapan merupakan metode pengolahan utama dan paling banyak digunakan dalam pengolahan primer limbah cair. Dalam bak sedimentasi, limbah cair dibiarkan mengendap, sehingga partikel padat yang tersuspensi dalam air limbah mengendap di dasar tangki. Partikel sedimen akan membentuk lumpur yang kemudian dipisahkan dari air limbah ke saluran lain untuk diproses lebih lanjut. Nah, lalu selain metode sedimentasi, dikenal juga metode flotasi. Cara ini efektif menghilangkan kontaminan berupa minyak atau lemak. Proses flotasi dilakukan dengan menggunakan alat yang menghasilkan gelembung udara kecil, kurang lebih 30-120 mikron. Gelembung udara membawa partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah, di mana mereka kemudian dapat dihilangkan. Jika limbah cair hanya mengandung polutan yang dihilangkan melalui proses pengolahan primer, maka limbah cair setelah pengolahan primer dapat langsung dibuang ke lingkungan atau badan air. Namun, jika limbah juga mengandung kontaminan lain yang sulit dihilangkan melalui proses ini, seperti agen patogen atau senyawa organik dan anorganik terlarut, limbah tersebut perlu diarahkan ke proses pengolahan selanjutnya. Alternatif penanganan limbah cair hasil perikanan. Pada umumnya, limbah cair hasil industri perikanan diolah menggunakan IPAL. Selain itu, terdapat alternatif penanganan limbah dan pengolahan limbah cair yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik, petis, adsorben alami untuk pigmen karotenoid, dan juga pengolahan limbah menggunakan sistem biofilter. Nah, yang pertama mengenai pupuk organik yang dihasilkan dari limbah cair. Pupuk cair organik ini dibuat dengan melakukan proses hidrolisis yang dibantu dengan enzim-enzim tertentu. Keunggulan dari pupuk organik berasal dari limbah perikanan,
memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, dan juga pupuk hijau. Yang kedua, ada adsorben alami untuk pigmen karotenoid atau astaxanthin yang dibuat dengan menggunakan metode penyerapan dengan timbangan kering yang dikemas tanpa tekanan dalam kemasan PE dengan panjang 10 hingga 70 cm yang dibantu dengan reservoir air limbah. Selanjutnya, yang ketiga ada petis. Petis ini dihasilkan dari hasil penyaringan proses perebusan ikan pindang yang tidak digunakan lagi, namun mengandung zat gizi yang masih cukup tinggi. Kegunaan dari petis ini adalah sebagai penyedap atau penambah rasa gurih pada masakan atau sambal dan dapat dikonsumsi. Kemudian yang keempat ada pengolahan limbah menggunakan sistem biofilter. Sistem biofilter dilakukan dengan sistem anaerob dan juga sistem aerob. Dan pada proses biofilter anaerob hanya dapat menurunkan polutan organik seperti BOD dan COD dan padatan tersuspensi atau TSS. Dan pada proses biofilter aerob, polutan organik yang masih tersisa akan terurai menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan air. Amoniak yang akan teroksidasi menjadi nitrit, selanjutnya akan menjadi nitrat, dan gas H2S yang akan diubah menjadi sulfat. Mungkin itu salah 4 dari contoh alternatif penanganan limbah cair hasil perikanan. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan dari limbah cair hasil perikanan. Produk yang dihasilkan. Pupuk organik dari limbah ikan belum banyak diminati oleh masyarakat karena masyarakat masih banyak bergantung pada penggunaan pupuk kimiawi. Penggunaan pupuk kimia di bidang pertanian secara berkepanjangan tanpa disadari akan merugikan petani karena merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga kemampuan tanah untuk mendukung ketersediaan air, hara, dan kehidupan mikroorganisme menurun. Pemanfaatan limbah cair perikanan bisa menjadi salah satu alternatif bahan baku pembuatan pupuk organik cair. Pada dasarnya, limbah cair perikanan tidak bisa langsung dimanfaatkan sebagai pupuk cair, karena terdapat kandungan organik berupa lemak dan protein yang tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Bahan organik, protein, dan senyawa organik perlu diurai atau dikonversi menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Proses penguraian atau dekomposisi dapat dilakukan dengan penambahan aktivator. Aktivator yang dapat digunakan adalah asam asetat dan E4 atau effective microorganism 4. Kemudian berikut ini adalah prosedur pengolahan limbahnya. Di sini kita menggunakan limbah pencucian ikan nila. Langkah yang pertama adalah melakukan fermentasi E4 100 ml dengan air bersih 1000 ml ditambah gula pasir 10 gram dan dihomogenkan. Lakukan fermentasi selama 2 hari. Proses ini bertujuan untuk mengembangbiakan dan mengaktifkan mikroorganisme yang ada pada E4 dari kondisi dorman, sehingga mikroorganisme dapat bekerja dengan optimal. Langkah yang kedua adalah limbah pencucian ikan sebanyak 1000 ml ditambahkan dengan E4 yang sudah difermentasi dan dihomogenkan. Lakukan fermentasi selama 2 hari hingga muncul aroma alkohol sebagai hasil fermentasi. Fermentasi dilakukan agar kandungan unsur hara pada limbah cair perikanan terurai menjadi unsur hara, sehingga tanaman mampu menyerap unsur hara tersebut. Pupuk organik cair yang berasal dari limbah ikan mengandung lemak yang dapat membantu menyerap senyawa yang diperlukan oleh tanaman. Menurut Fitria tahun 2008, bahan-bahan organik pada limbah cair perikanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid akan diurai menjadi senyawa sederhana seperti asam lemak, aldehid, metana, amonia, karbon dioksida, dan hidrogen, di mana hal tersebut membuat nutrisi dapat diserap dengan mudah oleh tanaman. Menurut Khalifah tahun 2019, penggunaan POC berfungsi untuk mendorong serta meningkatkan pembentukan klorofil daun. Pupuk organik cair merupakan ekstrak bahan organik yang dilarutkan. Ada 2 cara dalam pengaplikasiannya, yaitu melalui daun atau POC foliar
sehingga penyerapan melalui stomata berjalan dengan cepat dan unsur hara segera diserap. Yang kedua, POC dapat diaplikasikan ke tanah, yang nantinya akan diserap oleh akar dan nutrisinya dapat dimanfaatkan oleh tanah. Pupuk organik cair telah diuji coba untuk diaplikasikan pada beberapa tanaman, seperti tanaman bayam, cabai merah, kacang hijau, dan cabai rawit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitria tahun 2008, POC dapat meningkatkan tinggi tanaman bayam, dan menurut penelitian Holifah dapat meningkatkan berat kering dari tanaman bayam. Berdasarkan penelitian Zahru dan kawan-kawan tahun 2018, pemberian POC memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan, jumlah daun, dan tinggi batang cabai merah. Berdasarkan penelitian Fitriani pada tahun 2014, POC berpengaruh nyata terhadap diameter batang serta jumlah polong pada tanaman kacang hijau, dan berpengaruh signifikan terhadap tinggi batang, jumlah daun, serta jumlah bunga tanaman cabai rawit pada penelitian yang dilakukan oleh Usman DKK tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi. Apabila Kang Tete ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan jangan lupa untuk sertakan nama dan NPM. Kamu nanya, bertanya-tanya.